Hai guys, perkenalkan nama saya Agus Martogi Gultom, NIM 1703 84 20 50 60. Saya mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Bapak Nurul Asifi SPD MPD. Pada mata kuliah bioteknologi ini saya akan menjelaskan antibodi monoklonal. Yang perlu kita ketahui pertama adalah apa itu antibodi, apa itu antigen, dan apa itu antibodi monoklonal. Antibodi merupakan campuran protein di dalam darah dan disekresi mukosa menghasilkan sistem imun. Sedangkan antigen merupakan suatu protein yang terdapat pada permukaan virus dan bakteri dan sel kanker. Sedangkan antibodi monoklonal adalah antibodi buatan identifik karena diproduksi oleh salah satu jenis sel imun saja dan semua klonnya merupakan sel single parent. Sejarah penemuan antibodi monoklonal. Max Nikoff dan Ehrlich pada tahun 1908 mengemukakan mengenai teori imunologi yang membawa perubahan besar pada pemanfaatan antibodi untuk mendeteksi adanya antigen atau zat asing di dalam tubuh, di mana antibodi diperoleh dengan cara konvensional, yaitu dengan mengimunisasi hewan percobaan, mengambil darahnya, dan mengisolasi antibodi dalam bentuk serum sehingga menghasilkan antibodi poliklonal. Kohler, Milstein, dan Jerne pada tahun 1975 menemukan cara baru dalam membuat antibodi dengan mengimunisasi hewan percobaan, kemudian sel limfositnya difusikan dengan sel mieloma sehingga sel hibrid dapat dibiarkan terus-menerus. Sel mieloma disebut juga dengan sel B. Kanker adalah sel limfosit B yang abnormal yang mampu bereplikasi terus-menerus dan menghasilkan sebuah antibodi spesifik berupa paraprotein dan mampu membuat antibodi yang homogen yang diproduksi oleh satu klon sel hibrid. Sedangkan epitop adalah daerah spesifik pada antigen yang dapat dikenali oleh antibodi. Proses pembentukan antibodi monoklonal. Tikus disuntikan antigen agar terbentuk antibodi. Kemudian sel penghasil antibodi diambil dari limfa. Sel pembentuk antibodi dan sel tumor didifusikan. Terbentuklah hibridoma yang kemudian dikulturkan. Setelah sel kanker dikulturkan, hibridoma yang menghasilkan antibodi dipisahkan. Hibridoma menghasilkan antibodi diperbanyak. Kemudian antibodi monoklonal disimpan sehingga terbentuklah antibodi monoklonal. Jenis-jenis antibodi monoklonal. Jenis-jenis antibodi monoklonal terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama imunisasi mencit, yang kedua fusi sel kebal dan sel mieloma, yang ketiga eliminasi sel induk yang tidak berfusi, yang keempat isolasi dan pemilihan klon hibridoma. Teknik hibridoma. Teknik hibridoma adalah teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari fusi antara sel B limfosit dengan sel kanker. Sifat dari sel hibridoma ini adalah immortal. Proses pembuatan dari sel hibridoma adalah sebagai berikut. Pertama-tama, dilakukan proses imunisasi dengan menggunakan antigen tertentu. Berikut ini adalah gambar
proses terbentuknya teknologi hibridoma. Baik, selanjutnya adalah tahapan pembuatan antibodi klon tunggal. Antigen yang telah dimurnikan disuntikan ke hewan percobaan mercit untuk mendapatkan sel limfosit B yang spesifik. Setelah itu, sel limfosit B sebagai penghasil AB atau antibodi tersebut kemudian diisolasi dari limpa. Sel mieloma dibiarkan di dalam cawan Petri. Sel limfosit penghasil AB difusikan dengan sel mieloma dalam media PEG. Selanjutnya, sel hibrid yang diperoleh kemudian diseleksi dalam medium HAT. Setelah itu, sel hibrid yang diseleksi kemudian diuji dengan menggunakan kultur sel dan diuji antibodi. Yang terakhir, sel tersebut kemudian dipropagasi dengan menggunakan kultur jaringan dalam skala besar atau bioreaktor untuk mendapatkan sel turunan yang sama persis dengan induknya atau cloning, atau disuntikan ke tikus in vivo untuk produksi MAB, atau dapat pula dibekukan untuk koleksi atau stok sel kultur. Mekanisme antibodi klon tunggal dalam menyerang sel kanker. Antibodi dependent cellular cytotoxide atau ADCC dan complement dependent cytotoxide atau CDC. Dalam antibodi dependent cellular cytotoxide atau ADCC, antibodi monoklonal membuat sel-sel kanker terlihat bagi sel fagosit sebagai natural killer di tubuh manusia. Ikatan antibodi monoklonal dengan antigen akan memicu pelepasan perforin dan Grand Siemens yang dapat menghancurkan sel tumor. Sel-sel yang hancur ditangkap antigen presenting sel atau APC lalu dipresentasikan pada sel B limfosit sehingga memicu pelepasan antibodi yang akan mengikat antigen dan memicu sel T limfosit untuk mengenal dan membunuh sel target. Dalam complementary dependent cytotoxide atau CDC, pengikatan antibodi monoklonal dengan antigen memicu protein lain untuk mengawali pelepasan proteolitik dari sel efektor kemotaktik yang dapat menyebabkan terbentuknya lubang pada membran sel-sel kanker. Lubang ini membuat air dan ion natrium dapat keluar dan masuk sel kanker tanpa terkendali, sehingga sel tersebut akan mengalami lisis atau pecah. Berikut ini adalah contoh produk antibodi klon tunggal. Yang pertama itu adalah trastuzumab, yang kedua cetuximab, dan yang ketiga adalah bevacizumab. Antibodi klon tunggal memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan. Meskipun mahal, antibodi monoklonal lebih murah dikembangkan daripada obat konvensional. Yang kedua, antibodi monoklonal menggunakan beberapa teknik. Yang ketiga, antibodi monoklonal mengikat penyakit yang spesifik. Yang keempat, efek samping dapat dirawat dan dikurangi dengan menggunakan hibrid sel tikus manusia atau dengan menggunakan molekul antibodi. Selanjutnya, kekurangan. Antibodi monoklonal itu mahal. Selanjutnya, antibodi monoklonal memiliki banyak efek samping. Sulit untuk mendapat antibodi yang tepat dan sel tubuh dapat dirugikan. Masa depan antibodi klon tunggal. Yang pertama adalah terapi. Dikarenakan antibodi monoklonal memiliki spesifitas tinggi, maka pada gilirannya nanti dapat dititipi obat-obatan tertentu dengan tujuan langsung pada antigen yang spesifik. Keuntungan cara ini, obat langsung tertuju pada sel target sehingga tidak meracuni sel inangnya. Yang kedua adalah diagnosis. Saat ini telah banyak diterapkan cara diagnosis penyakit dengan menggunakan antibodi monoklonal karena ketelitiannya sangat tinggi. Yang ketiga adalah penelitian.
antibodi monoklonal telah banyak dipergunakan untuk kepentingan penelitian, misalnya dengan teknik ELISA dan RIA. Jadi, dari kesimpulan, materi pada hari ini adalah bahwa antibodi monoklonal membuka wawasan dalam bidang kedokteran. Antibodi monoklonal lebih spesifik untuk terapi kanker. Demikian penyampaian materi pada hari ini. Semoga penyampaian materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.